Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa, sekarang nggak ada nadanya. Biasa, dipilih kartu. Hehe, nggak sih teman-teman, biasa dipilih kartumu. Pasti deh aku galau deh kalau opening. Tapi ya tidak apa-apa, namanya orang belajar ya untuk opening. Siapa tahu aja nanti suatu hari nanti aku jadi MC kondang, kan gak ada yang tahu loh. Oke teman-teman, gimana hari-harinya? Semoga selalu menyenangkan dan selalu jaga kesehatan juga, apalagi kadang hujan, kadang panas. Kebetulan di Semarang itu beberapa hari ini itu dari hari apa ya? Itu tuh panas terus gitu. Sempat hujan sebentar, tapi pagi siangnya panas ya, tapi ya itu semua sudah kehendak Allah, jadi kita tinggal nikmatin dan kita harus jaga kesehatan. Oke. Nah, hari ini aku mau bikin temanya kapan dia melamarku. Jangan kau tolak dan buatku hancur, ya. Ku tak akan mengulang untuk meminta. Nah, kira-kira kapan dia melamarmu? Dan kalau nikah ntar dulu ya, kapan dia melamarmu aja deh. Pastikan dalam sebuah hubungan, pengen hubungan ini ada ke jenjang yang selanjutnya. Nah, kita akan bacain kapan dia melamarmu. Oke? Sebentar, teman-teman, seperti biasa ya, satukan frekuensi kita biar sinergi satu sama lain menyatu, sehingga biar bisa membantu teman-teman sedikit memberikan gambaran untuk kedepannya. Oke? Nah, aku akan kocok kartu aku. Tapi sambil aku kocok kartu, jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Ingat ya teman-teman ya, fair pada diri sendiri dan bayangkan dia, fokuskan dia. Kapan dia melamarku? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku akan langsung gini aja deh, biar nggak bingung. Ntar aku taruh batu. Batu kelawing nomor 1, batu baca nomor 2, batu sapir nomor 3, dan batu giok nomor 4. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku akan mulai di nomor 1 dulu. Nomor 1, kapan dia melamarmu? Simple sih judulnya. Nomor 2 di batu bacan. Wah, dulu nih zaman batu nih. Zaman batu. Zaman lagi ini batu nih, keren loh batu-batu. Aku punya loh kalung panjang. Wah, keren banget itu kalau dipakai. Terus ini nomor 3. Aduh. Nomor 3. Ini nomor 4. Jatuh. Oke, aku sudah pilih dari 4 kartu ini. Monggo teman-teman silakan pilih kartunya sesuai dengan isi hati teman-teman. Ingat, satukan frekuensi kita, jujur pada diri sendiri dan bayangkan dia. Oke, kalau misalnya pun teman-teman yang masih sendiri, enggak usah bayangkan siapa-siapa, tapi teman-teman yakini dalam hati. Siapa tahu, kita nggak ada yang tahu loh yang namanya jodoh. Oke, ini nomor 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Oke, 15 detik, 20 detik dimulai dari sekarang. Oke, sudah. Baiklah. Aku akan mulai bacain dari nomor 1 ya teman-teman ya. Nomor 1. Kapan dia melamarmu? Wow. Oke. Sebenarnya setiap ditanya hubungan ini mau dibawa kemana, dia suka stres sendiri loh. Dia kayak, aduh, sabar kek. Emang dikira ngelamar atau nikah itu seperti membalikan telapak tangan apa kehidupan. Jadi dia tuh kayak, aduh, sabar kek, jangan terburu-buru kek, nyantai kek gitu loh. Jadi dia tuh pikirannya seperti itu. Jadi dia kayak bukan pengen nyantai sih, tapi kayak
sabar dulu napa sih, jangan buru-buru banget gitu. Jadi kayak apa ya, dia juga kepengennya hubungan ini ya bukan nyantai ya, tapi hubungan ini pelan-pelan dan kesiapan hati. Dia kepengen ada kesiapan hati. Insya Allah di kartu aku dia sih tulus ya, dia tulus gitu kan, dan dia lagi konsentrasi untuk bekerja juga. Cuma masalahnya itu adalah apa namanya, cuma masalahnya itu adalah kalau aku lihat dari kartu aku adalah, punten ya, dari diri kamunya itu, teman-teman jangan terlalu banyak nanya. Kadang seseorang kalau ditanya terus dia pusing. Kadang kalau seseorang ditanya terus mau kapan nih, mau kapan, nah dia tuh pusing. Takutnya saat teman-teman berkata ini kira-kira kapan gitu kan, untuk kita ke arah punten misalnya pernikahan atau ngelamar deh paling enggak, nah takutnya pas dia lagi jenuh, dia lagi ada masalah di pekerjaan, tiba-tiba jawabannya dia nggak enak. Udah sih lo bawel gitu kan, ntar juga kalau misalnya gue mau ngelamar lo pasti gue bilang kok sama lo, gak usah lah dipaksa-paksa kayak gini. Nah takutnya malah endingnya ribut hanya karena ada kebodohan manusia dari kalian. Kebodohannya itu apa, kalian sama-sama sedang tidak jujur. Kamu nanya terus sama dia, sedangkan dianya sedang ada masalah di dalam pekerjaannya tapi dia tidak bilang. Nah jadi kayak gitu, jadi takutnya malah hubungan ini jadi takutnya malah ke arah perpisahan atau ke arah nggak ada lamaran gitu kan, karena secara tidak langsung ada sesuatu hal yang dari kalian mungkin sama-sama egois ya, sama-sama untuk bertanya sesuatunya ya, jadinya seperti ini gitu loh. Nah kondisinya sih kalau aku lihat dari kartu aku nomor 1 ini, kapan dia melamarmu memang belum dalam waktu dekat ya gitu kan. Cuma setidaknya dia itu orangnya tulus dan lagi konsentrasi untuk bekerja gitu loh. Jadi dianya memang lebih konsentrasi untuk bekerja, dan dianya juga seperti seperti sedang memantapkan hatinya dia dan meyakinkan hatinya dia untuk melangkah ke depannya gitu. Dan aku juga lihat dari gambar kartu aku sih gitu kan, kalau untuk dirimu ya mungkin agak sabar dulu gitu. Maksudnya kamu juga harus lihat sikon saat bertanya kapan nih kita lamaran atau tunangan. Nah kamu juga lihat sikonnya dia gitu kan, jangan kamu bertanya mungkin di akhir-akhir bulan, atau jangan juga kamu bertanya pada saat weekday. Coba kamu bertanya pada saat weekend, pada saat kalian ketemu, ekspresinya dia sedang enak atau tidak. Kalau dia bilang aduh aku lagi capek nih, coba kamu tahan dulu gitu. Jadi ya adalah omongan-omongan atau sikap juga dari dirimu juga yang harus agak dewasa gitu. Nah kira-kira dengan situasi kondisi seperti ini tuh gimana sih? Nah emang sih dengan sikap yang pada akhirnya sedikit agak ribut itu membuat kalian sama-sama berpikir bagus sih, bagus dia ataupun kamu, memang dianya juga niatnya baik ya sama kamu ya. Jadi dianya juga berpikir gitu, oh mungkin sikap gue kemarin salah ya gitu kan, seharusnya gue nggak boleh bersikap seperti itu, seharusnya gue bisa ngomong baik-baik sama dia. Tapi gimana ya, ditanya kapan ngelamar, kapan nikah, terus gue juga pusing. Udah gitu ada masalah juga dengan pekerjaan, masalah juga kasar di kantor juga ada pengurangan. Nah gue pengen dia mengerti. Nah cuma dari diri dianya juga, salahnya juga adalah dia tidak bercerita dulu. Sabar ya Yang ya, nanti gue ceritain deh, gue lagi ada masalah kantor nih, kamu jangan bahas-bahas dulu yang berat-berat ya kan, bisa diajak bicara gitu. Nah dianya juga bisa mengerti kok, bisa juga ibarat kata dia tuh bukan anak orok, anak bayi yang oek doang misalnya gitu, enggak. Tapi kan dia juga ya udah deh, kalau memang kamu misalnya masih sibuk dan masih banyak masalah gitu kan, enak gitu dibicarain gitu. Cuma ya memang di nomor 1 ini memang awalnya ada kebodohan manusia, sama-sama capek ditanyain terus yang pada akhirnya membuat kalian kayak mungkin langsung pada diam dan langsung pada introspeksi diri. Ya bagus sih, bagus dari kamu ataupun dia sama-sama berpikir, oh ternyata mungkin sikap aku tadi salah ya sama dia gitu. Oh dia juga berpikir, oh mungkin sikap gue tadi tuh salah ya sama pacar gue gitu. Jadi ya bagus sih sama-sama berpikir, dan ada kartu ketelatenan, ada kartu mulai berinteraksi dengan dunia luar, yang pada akhirnya si dia sedikit sudah mulai luluh, dan dia sudah bilang, yang kondisi ekonomi pekerjaan aku seperti ini, aku ada tabungan sekian juta gitu. Karena kalau memang kita mau tentang lamaran dan pernikahan, apakah cukup, apakah kamu pengen, keluarga kamu pengen seperti apa untuk pernikahannya. Nah aku sanggupnya cuma segini, nah sisanya buat ini, nanti mungkin setidaknya ini bisa buat DP rumah atau DP mobil dulu gitu, biar kita nanti nikah langsung punya rumah. Atau minimal ada obrolan kayak gitu yang akan dia lakukan ya, walaupun memang aku kelihatan belum dalam waktu dekat ya ke arah ke arah lamarannya.
Jadi aku masih baca kurang lebih setahun ke depan ya. Tapi setidaknya dari dianya sudah ada omongan baik dan kamunya juga sudah nerima satu sama lain, sudah sama-sama dewasa dan mau belajar untuk kesalahan yang kemarin terjadi, sehingga membuat kalian bisa sama-sama berpikir untuk ke arah kedewasaan dan berpikir yang jernih. Oke, itu yang aku lihat dari kartu aku nomor 1. Terus kalau misalnya aku lihat dari kartu aku nomor 2, bentar. Kalau aku lihat kira-kira kapan sih dia melamar? Kalau aku lihat nomor 1 tadi kan kurang lebih setahun ke depan ya. Kalau misalnya nomor 2 kapan sih dia melamar? Nah, kalau aku lihat kematangan hati. Tapi kok ada rasa sakit hati ya? Ada rasa sakit hati, kekecewaan, dan ada kartu playboy. Mungkin gini, kalau aku lihat di nomor 2 ini kapan dia melamarmu, aku sih baca belum kelihatan ya, masih mendingan nomor 1 ada gambaran kurang lebih 1 tahun ke depan. Tapi kalau yang nomor 2 ini, kalau aku lihat dari gambaran kartu aku itu lebih kecenderungan ke arah emang sih ya ada hubungan, tapi kok aku lihat dari kartu aku ya ada rasa sakit hati nih loh. Sakit hatinya itu adalah mungkin ada beberapa hal dari kamunya juga yang kayak ngerasa sifatnya mungkin tidak sejalan dengan apa yang kamu harapkan. Dan aku juga lihat dari kartu aku juga istilah kasarnya juga aku lihat di sini juga ada kamu ngerasa sama dia itu banyak makan hatinya. Memang sih dari secara dewasa, dari secara materi dia sudah siap ya untuk kedepannya, karena yang aku tangkap dari kartu aku dari segi pekerjaan posisinya dia juga sudah cukup matang nih. Kalau aku lihat dari kartu aku, posisinya dia dalam hal bekerja sudah matang, sudah punya posisi juga, dan dari segi kedewasaan sudah punya posisi. Cuma sikapnya dia itu banyak bikin kamu sakit hati. Entah dia galak, atau entah dia kasar, atau entah dia kadang masih ada gambaran ke playboyan. Nah, cuma memang balik lagi dalam perjalanannya, kalau aku lihat dari kartu aku sebenarnya kadang bagusnya dari sosok dianya itu memang dia sudah merencanakan. Cuma kadang dari kamunya itu nggak kuat dengan sikapnya dia, gak kuat dengan cara omongannya dia ya. Entah tiba-tiba dia masih jalan sama mantannya lah, atau masih ada komunikasi sama mantannya lah. Jadi kamu tuh kayak ngerasa gak dihargain sama dia ya. Untuk yang pilih kartu nomor 2 kapan dia melamarmu, malah aku lihat ada kartu kedamaian, ketenangan, dan jomblo atau kesendirian. Aku sih baca malah takutnya putusnya karena apa? Karena belum kamu bertanya untuk kapan dia melamarmu, tapi dia sudah marah-marah duluan. Dia sudah ibarat kata udah sih santai aja, jalanin aja dulu. Tapi di sisi lain dianya juga kayak masih komunikasi dengan mantannya, masih coba hubungin mantannya ya. Namanya orang kan pasti ada rasa sakit hati ya. Bukan ibarat kata kita bukan yang bisa memaafkan setiap hari gitu kan. Pada akhirnya kamunya menguatkan hati, ternyata apa yang kamu rasakan lebih banyak rasa kecewanya atau sakit hatinya, yang pada akhirnya kamu mengurungkan diri untuk kamu mundur dari dia. Ya walaupun pada akhirnya dia berkata aku tuh kayak gini, aku nggak ada masalah sebenarnya, maksudnya nggak ada hubungan apa-apa dengan mantan aku. Cuma ya memang kamunya aja yang cemburuan. Sebenarnya bukan cemburuan ya, tapi memang ada beberapa faktor kadang dari sikap ini orang tidak menghargai, karena ada indikasi gayanya playboy, dan mungkin pernah juga selingkuh tapi dimaafin sama kamu ya. Mungkin sampai kapan mau dimaafin terus, sampai kapan sifatnya nggak ada berubah gitu. Jadi kalau aku lihat sih di nomor 2 ini kapan sih dia akan melamarmu, hati-hati. Di kartu aku bisa putus karena kamu tidak kuat karena kamu tidak kuat dengan sikapnya dia atau dengan gayanya dia terhadap lawan jenis, sehingga membuat kamu mungkin kayak ngerasa kok gue sakit hati sendiri ya, kok gue kayak nggak happy ya gitu. Jadi ya nomor 2 kapan sih dia akan melamarmu ya, aku lihat malah takutnya berpisah, atau ada tuh saya jomblo atau kesendirian. Aku takutnya memang berpisah dan pada akhirnya jomblo. Itu kalau aku lihat dari kartu aku nomor 2. Bempit kan ini pertanyaan tentang melamar gitu, kok bisa putus. Nah, bisa aja nih teman-teman ada pertanyaan kayak gitu nanti. Nah, itu karena apa gitu kan? Karena kan dalam perjalanannya kita berkomunikasi dan berkomitmen dengan seseorang. Nomor 3, nomor 4 ya. Pada saat kita berkomunikasi dan berkomitmen dengan seseorang, kita kan juga pasti menjalani hubungan itu. Nah, dalam perjalanan hubungan itu tuh macam apa?
kamu nahan nahan hati kamu nggak untuk tidak sakit hati kalau seandainya dia ternyata berbuat tidak baik sama kamu, sering nyakitin hati kamu, kamunya kuat gak hati kamu? Nah itu dia yang harus teman-teman juga pikirkan gitu. Jadi ya kenapa pada akhirnya di kartu tidak keluar kartu kapan melamar ya, karena memang mungkin dalam perjalanannya kamu tidak kuat ya, pada akhirnya kamu milih untuk mundur gitu ya. Insya Allah sih kalaupun memang itu gambaran kartu aku nomor 2 terjadi ya insya Allah sih tidak menyesal ya, cuma memang posisinya adalah nantinya si dianya itu malah ada rasa penyesalan karena ngerasa kayak menyia-nyiakan kamu dan kayak menganggap remeh ya, gue komunikasi sama mantan gue kan, jadi jatuhnya kayak nggak ngehargain. Nanti mantan malah berpikir oh berarti kan ceweknya bego aja tuh, mau aja dikibulin sama cowoknya misalnya kayak gitu kan, mau aja dikibulin sama cowoknya, orang cowoknya masih hubungin gue kok. Nah berarti kan cowoknya masih cinta sama gue kan, pasti kan kadang mantan kan pasti kan ngerasa selalu benar ya, masa selalu gitu kan. Nah tapi kan di sini kan juga ada hati orang lain yang juga harus dijaga. Nah disinilah untuk unsur keplayboyannya harus dikurangin gitu. Walaupun memang aku lihat mapan baik, dewasa gitu kan, tapi ya memang ternyata ada sifatnya yang kurang bisa menghargai orang lain. Itu nomor 2. Nah ini nomor 3. Nomor 3, kapan dia siap melamarmu? Jujur sih kalau aku lihat dari kartu aku, kapan dia siap melamarmu, kamu ataupun dia di sini sudah siap ya. Ada tulisannya waktu untuk berkeluarga. Berarti kan secara tidak langsung kamu ataupun dia sudah yakin untuk masa depan hubungan ini. Cuma kok aku nangkep dari kartu aku seperti ada masalah ya. Ada masalah yang ngebuat kayak mau ngelamar ke pending. Nah itu apa? Itu karena ada orang yang tidak suka kalian bahagia dan dia memberikan aura-auranya yang negatif. Ya bahasa kasarnya aku adalah ada ya kiriman magic. Jadi ibarat kata kisah cinta kamu kayak mentok aja. Kayak ibarat kata roda berputar ya, muter aja padahal udah dikayuh terus-terusan nih, udah lewat KUA nih gitu kan, kok dikayuh terus gitu kan, kok nggak berhenti di KUA, udah lewat masjid nih mau akad nikah kok dikayuh lagi gitu. Nah istilah kasarnya seperti itu, jadi seperti roda berputar yang nggak tahu berhentinya kapan. Nah aku baca karena memang ada yang mengganggu dan ada unsur magic aku lihat di kartu aku. Nah kalau teman-teman menghadapi situasi kondisi seperti ini apa ya sih yang harus dilakukan? Yang pasti berdoa ya, dan aku juga lihat di sini jangan nyerah. Kalau teman-teman nyerah ya sayang hubungan ini, padahal hubungan ini sudah di depan mata untuk ke arah serius. Jadi kalau aku boleh saran jangan nyerah, berarti kudu piye ya Mbak Pit ya, kudu piye ya. Aku juga nggak paham, cuma kalau di kartu aku namanya kita berobat berarti kan harus ada obatnya. Nah obatnya tuh apa? Mungkin salah satunya adalah kita ibadah, mungkin salah satunya kita juga minta ikhtiar atau doa-doa penangkal untuk sesuatu hal yang negatif itu apa gitu. Sebenarnya sih kalau nomor 3 ini udah di depan mata ya, ibarat kata dari segi materi pun baik, orang tua juga sudah menyiapkan mungkin sedikit dana atau sedikit waktunya untuk nanti ke arah pernikahan. Maksudnya weton kamu bagus nih kayak gini, nah misalnya kayak gitu. Tapi kok setiap udah mau nikah ataupun udah keseriusan mau lamaran atau dodok lawang, pasti seperti roda berputar, ada aja hambatannya, ada aja sesuatu hal yang bikin kalian jadi kayak ngerasa astagfirullahaladzim ini ada apa gitu. Nah ternyata yang aku lihat ada sedikit ketidaknormalan, yang aku lihat memang ada orang yang sepertinya kurang senang untuk kalian bahagia dan dia seperti mengirimkan aura-aura negatif dan mungkin bahasa kasarnya magic ya, sehingga pada akhirnya kalian yang sudah siap berkeluarga jadi kepending terus. Nah teman-teman pasti bertanya apa sih Mbak Pit yang harus aku lakukan? Sebenarnya selain berdoa ya mungkin tidak ada salahnya teman-teman kayak minta sama ustaz gini, bukan minta sama ustaz, coba teman-teman juga dengerin kalau ustaz ceramah kira-kira bagaimana sih cara menghilangkan sihir. Nah itu aja sih kalau aku lihat. Dan nomor 3 ini kapan melamar ya, aku lihat ya insya Allah kalau misalnya kalian sudah baik-baik saja, auranya sudah positif, pasti lamaran itu ada, nggak perlu lamaran ya, bahasa kasarnya langsung dapet tanggal udah nikah gitu. Aku nangkepnya kayak gitu. Dan insya Allah sih 60-70% masih ada jalan untuk ke arah kalian berdua bisa bersatu ya. Tapi kembali lagi semua jodoh di tangan Allah. Cuma setidaknya yang pilih kartu nomor 3 ini masih ada harapan untuk bersatu lagi. Amin. Itu nomor 3. Nah yang nomor 4 nih teman-teman, kira-kira kapan sih dia melamarmu? Wah alhamdulillah dia sudah memplanning ya say. Ada angka 2. Positive thinkingnya adalah bulan 2 tahun depan atau bulan 2 tahun 2022. Kenapa aku berani bilang kayak gitu? Karena gambaran kartu aku itu ada tulisannya
dia dan kamu sudah sama-sama siap, sama-sama matang, sama-sama yakin. Dan aku juga lihat dari gambar kartu aku, insya Allah dia juga sudah siapkan materi, dia sudah siapkan mental untuk melamar kamu kira-kira kapan. Di sini angka 2, di sini ada kartu pertemuan dengan seseorang, berarti kurang lebih 2 bulan ke depan atau bulan 2 tahun depan. Amin. Dan aku juga lihat dari gambar kartu aku, setelah lamaran itu kalian sama-sama menjalani dengan happy, menjalani dengan sebuah kebahagiaan. Dan aku juga lihat kalian sama-sama saling ngumpulin duit ya, walaupun pasti ada cekcok-cekcok sedikit untuk namanya persiapan pernikahan pasti ada, tapi ya setidaknya itu cuma cekcok-cekcok biasa, tidak fatal ya, sehingga membuat kalian juga ya pada akhirnya insya Allah bisa sampai ke arah pernikahan dengan materi yang ada, dengan materi yang kalian sudah milikin gitu. Dan aku juga lihat untuk tambahan 2 kartu bakal seperti apa ya, yang pada akhirnya memang walaupun ada ujiannya itu adalah ada sosok wanita lain yang datang, tapi dia ternyata niatnya jahat, tapi ya pada akhirnya setelah diselidikin ternyata memang dulu mungkin dia punya hubungan sama cewek ini tapi sudah putus, tapi ternyata cewek ini masih berharap. Nah itu ada ujiannya nih, jadi gak yang pilih kartu nomor 4 ya kagak mulus-mulus banget juga, tapi ada ujiannya. Tapi insya Allah bisa ke arah pernikahan, dan ada gambaran juga bisa ke arah lamaran, dan ada gambarannya juga lamarannya kurang lebih 2 bulan ke depan atau mungkin bulan 2 tahun depan gitu ya. Walaupun ada ujiannya, akan ada sosok cewek yang datang dengan ngaku-ngaku masih berpacaran sama pasangan kamu, ternyata itu adalah orang di masa lalunya yang dulu itu nggak siap untuk diputusin dan masih berharap gitu ya. Tapi selebihnya insya Allah tidak terlalu ada masalah. Dan aku juga lihat untuk dari segi pekerjaan atau rezeki ya, kalian sama-sama sedang berjuang. Yang aku lihat dari dianya juga ada usahanya, nanti usahanya dia dia kembangkan, pekerjaannya dia juga masih dia jalani, dan kamu juga pekerjaanmu masih kamu jalanin. Jadi kalau untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 4, aku sedikit ucapkan selamat, semoga aja lancar. Tapi memang ada ujiannya, kayak orang di masa lalu akan datang dan sedikit mengganggu hubungan kalian yang membuat kalian hampir retak, tapi pada akhirnya fakta dan kenyataan itu berbicara, ternyata perempuan itu masih berharap, atau sosok wanita idaman lain itu atau pria idaman lain itu ternyata masih berharap sama kamu ataupun dia, sehingga pada saat dulu diputusin mereka tidak siap dan tidak terima ya, pada akhirnya sekarang mengganggu. Tapi ya insya Allah semuanya masih bisa berjalan lancar untuk lamarannya, dan semoga bisa lancar juga ke arah niat pernikahannya. Oke, itu dia aku lihat dari kartu aku nomor 4. Nah, sudah semuanya aku bacain. Jadi kira-kira kapan dia akan melamarmu sudah aku sedikit jelaskan. Semoga di hati teman-teman bisa berkenan, bisa memberikan sebuah jawaban motivasi dan antisipasi. Semoga juga bisa memberikan sedikit gambaran baik atau gambaran antisipasi buat teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.